Assalamualaikum, Pak. Andra, Ya, Pak. temanmu mana? Gak tahu, Pak. Tidur kayaknya. Pak ini tidur ikutan tidur. Kenapa, Pak? Tidur. Ini hanya sama Mas Farid ini. Farid, Pasti ya, Pak. Farid lagi ngopi itu. Gak Rid, ada. sehat Rid. Sehat, Pak. Sampai nggak sempat ngurus rambut murid. Panjang ya, Pak? Jangan. Ngeri, Pak. Covid, keluar, potong rambut. Ngeri ya kamu potong rambut. Jumat depan, Pak. Cuma depannya. Cuma depan malah waktunya kamu nanti buat ini Rid, buat UAS untuk politik itu. Aduh. Waduh. Kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Baru dua nggak apa-apa lah. Oh. Biar Pak ini kalau hari Sabtu udah penuh semuanya. Dari jam 8, jam 10.30, kemudian Makin jam cepat, 2. makin baik, Pak. Ya dari taruh dulu Rit, makanannya. Udah ini, Pak. Ya. Minum dulu. Oh. Nanda kalah, nggak apa-apa Nanda nih. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, Elva juga udah masuk ini. Berarti ada berapa orang ini? Udah ada 6. Oke, Elva duduk diam manis, duduk di situ. Jangan jalan-jalan ngurusin jagung. Siapa? Elva ngurusin jagung. Lagi musim jagung ya, Pak? Iya, Pak. Alhamdulillah. Panennya bagus? Alhamdulillah, Pak. Panennya orang bagus, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, ini zakatnya. Biar rezekinya tambah banyak. Ya. Amin. Kasihkan ke orang-orang yang di sekitar rumah Elva. Minta doanya, mudah-mudahan periode depan panennya lebih banyak lagi ya. Amin. Makasih Pak. Baik, kita hari ini membicarakan sisi dari kebijakan kriminal. Yang satu menggunakan sarana penal, yang satu menggunakan upaya non penal. Pak ini mau coba di perkuliahan terakhir ini kita mau membicarakan upaya non penal di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Ya. Walaupun suasananya ngantuk, Nanda udah mau tidur, Elva udah capek ngurusin jagung lagi panen, Farid ngurusin apa ya? Farid ngurusin snack sama minum air putih. Nah, gitu. Kita coba bicarakan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan yang oleh Hufnagel digambarkan sebagai berikut. Criminal policy, ya policy, politik kriminal. Jangan salah ya, politik kriminal itu tidak politik hukum pidana sebetulnya. Politik kriminal, kriminal dengan hukum pidana berbeda. Kalau kriminal itu dia tetap masih memiliki sarana penal dan non penal. Kalau politik hukum pidana berarti cara menggunakan hukum pidana di dalam penanggulangan kejahatan. Padahal penanggulangan kejahatan itu bisa cara hukum pidana, bisa cara non hukum pidana. Coba kita lihat di dalam skemanya ini, influencing view of society on crime and punishment by mass media. Jadi mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaannya melalui media massa. Melalui koran, media TV, ya,
media radio, dipengaruhilah pandangan masyarakat itu. Kemudian yang berikutnya criminal law application. Criminal law application itu berarti aplikasi dari hukum pidana. Saat saudara memahami penegakan hukum pidana pada 3 tahapan, tahapan formulasi, tahapan aplikasi yang sekarang ini, dan tahapan eksekusi. Paham ya Anda? Udah diulang-ulang berkali-kali, Farid, Elva, ya. Jangan nanti kalau dibimbing tesisnya oleh pembimbingmu malah nggak ngerti dan nggak salah. Nah, criminal law application-nya dikatakan kriminologi dalam makna praktis. Kriminologi itu kan ilmu tentang kejahatan. Bagaimana ilmu tentang kejahatan itu secara pragmatis mencoba menanggulangi kejahatan menggunakan sarana penal. Ya. Nah, satu lagi, prevention without punishment. Pemidanaan, ya, pencegahan tanpa pemidanaan. Nah, itu ada terjemahnya. Kenapa, Rit? Kamu kekenyangan ngantuk ya, Rit? Kalau udah sadaran gini nanti lama-lama ngorok kamu, Rit. Ganti setting ini tadi apa yang di Bapak ini nggak kelihatan. Apa itu? Ininya apa? Yang materi Bapak ini saya iniin di settingnya kan bisa tambah dekat biar kelihatan. Begitu. Elva kelihatan nggak materi Pak ini? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nanda kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, berarti tinggal ngantol Farid aja ya. Oke. Farid digedein bisa jadi itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari 2 hal ini ya. Yang satu menggunakan sarana penal, yang satu menggunakan sarana non penal. Diingat-ingat. Kalau ini dalam rangka penanggulangan, tapi ini dalam rangka pencegahan. Makanya pencegahan tanpa pemidanaan. Ya, jadi berbeda. Kalau pencegahan tanpa pemidanaan berarti menggunakan non penal, ya. Kemudian yang criminal law application menggunakan sarana penal di dalam penanggulangan kejahatan. Oke. Rinciannya ada di situ. Administration of Criminal Justice in narrow sense meliputi criminal legislation, criminal jurisprudence, criminal process and white sins, sentencing, forensic psychiatry and psychology, forensic social work, crime, sentence, execution, and policy statistic. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang terkait dengan penerapan hukum pidana, ya. Tetapi yang tidak menggunakan hukum pidana, social policy, kebijakan sosial, community planning, mental health, ya. Kemudian national mental health, social work, child welfare, dan yang terakhir administrative and civil law, gitu ya. Ini lebih banyak bagaimana menggunakan sarana non pidana di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, ya, dengan melalui apa? Di antaranya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Nah, ini misalnya di tempat kamu, Fa. Ini sebetulnya penelitian kamu yang lebih tepat yang berbasis non-penal. Jadi kebijakan non-penal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan membangun atau kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Jadi judul kamu harusnya seperti ini, Pak. Ya, nanti diuji cobakan di desa kamu. Mungkin dulu keluarga ini dituduh sebagai membiarkan anaknya menjadi begal, tapi melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadikan ekonominya tumbuh, kemudian berpengaruh terhadap anaknya tidak melakukan kejahatan begal lagi. Kamu udah punya judul belum, Pak? Pak, yang kemarin. Tapi di tempat saya nggak ada begal, Pak. Judulmu elek kemarin. No. Cari yang bagus saja, coba yang penelitian di kampung kamu sendiri, Pak. Mengenai kebijakan non-penal saja.
Jadi Oh, siapa? implementasi kebijakan non penal ya dalam pencegahan ya kejahatan begal yang dilakukan oleh anak. Udah gitu aja, Pak. Nanti penelitian kamu nggak usah ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Penelitian kamu ke Pemda. Pemda ada kecamatan. Apa sih yang dilakukan oleh kecamatan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan? Kan gitu. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan kan anggarannya dari pemerintah daerah. Kamu masuk kabupaten apa? Baikan apa Lampung Tengah? Aku Kabupaten Lampung Timur, Pak. Kamu Lampung Timur, malah pas. Kamu di kampung apa desa kamu? Batanghari, Pak. Masih aman kalau di wilayah sini. Kamu kampungnya apa? Kampungnya Buana Sakti. Buana Sakti. Ya kalau aman itu menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakatmu bagus. Makanya sebagai contoh membandingkan studi komparasi antara kampung yang ekonomi kerakyatannya bagus dengan kondisi yang agak jomplang, yang timpang. Kalau bagus. Kalau kamu sebelahmu misalnya, kenapa ada begal di situ? Bukan sebagai tempat TKP, bukan ya, tetapi ada anak-anak di situ yang melakukan pembegalan di luar wilayahnya gitu loh. Kenapa seperti itu? Bisa kamu bandingkan, bisa kamu amati. Oh, karena ada persoalan mengenai kemampuan ekonomi. Ya. Nah, kemampuan ekonomi dibangun melalui apa? Bekerja di sektor pertanian, seperti menjadi anak buah kamu ngangkut manggul jagung atau mipil jagung, atau katakanlah ya kerja mulai dari memetik jagung dan seterusnya, itu kan bagian dari program itu. Nah, syukur-syukur kamu mendapatkan program itu, program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Melalui kamu akan melakukan penelitian apakah benar dengan adanya kucuran anggaran pemerintah untuk mengangkat ekonomi rakyat itu menjadikan anak-anak dia tercukupi ekonominya sehingga tidak mengikuti teman-temannya untuk melakukan begal. Ya. Kan di tempat kamu ada organisasi kemasyarakatan kan? Baik yang diikuti para petani, kemudian mungkin Karang Taruna oleh anak-anak. Nah, itu nanti kamu bisa bandingkan Karang Taruna yang teratur, yang banyak kegiatan karena didukung oleh masyarakat melalui penganggaran, beda dengan kondisi yang di sebelah, kamu sebelah, Karang Tarunanya nggak ada, ataupun kalau ada hanya tinggal papan namanya, tapi dia nggak punya kegiatan, akhirnya apa? Pembinaan tidak hanya dari ekonomi kerakyatan, pembinaan tentang bidang pendidikan, pendidikan agama, olahraga nggak jalan. Akibatnya apa? Pemuda keluyuran, pemuda tidak ada kegiatan yang terjadwal, sehingga bisa mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan begal. Nah, kamu bisa membandingkan itu, kamu yang bagaimana, kamu sebelah bagaimana ya. Daripada kamu penelitiannya ke Polres Lampung Timur, ke Polresta Bandar Lampung, ke Polda Lampung, untuk apa? Mendingan penelitian kamu kembalikan untuk kampung kamu. Siapa tahu nanti jadi ibu kades. Nah, jadi ibu kades, suamimu Pak Kades. Pak Eni. Ya, Rit. Kalau di Bandar Lampung kira-kira yang ada yang non penal nggak ya, Pak Eni? Ada. Nah, ada, Rit. Nanti kamu pasti tertarik, Rit. Saya memancing isunya itu melalui Elva. Ada, Rit. Dia di Bandar Lampung itu kan sebetulnya sudah membangun kekuatan ekonomi kerakyatan. Tetapi kan ada masyarakat yang masih miskin, Rit. Misalnya contoh ibu-ibu yang menjadi buruh upah mencuci, menyetrika. Kamu amati, ada nggak di antara mereka itu yang misalnya kekurangan ekonomi, kemudian anaknya tidak terurus, terlantar, kemudian nakal itu. Nah, makanya nanti melalui program-program seperti itu, penelitian kamu di beberapa kelurahan, Rit. Kelurahan mana yang mau kamu intai, misalnya kamu laporan. Biasanya kelurahan yang dekat dengan larian orang. Ya, misalnya kamu apa penelitiannya? Tadi kan Pak ini sarankan begal. Itu banyak itu.
yang daerah Sukabumi, daerah Tanjung Bintang itu menjadi tempat pelariannya para begal, bahkan juga menjadi memproduksi anak sebagai begal. Nah, coba dilakukan pengamatan, Rit. Kalau bisa kamu punya data daripada jauh-jauh kan melakukan penelitian. Nah, nanti yang mau kamu tumbur adalah ada tidak dari pemberdayaan ekonomi ekonomi kerakyatan yang di Kota Bandar Lampung yang menganggarkan terhadap masyarakat kecil tadi. Kamu tanya, anggarannya dibawa kemana, Bu, untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama terhadap perempuan dan anak itu. Bisa kamu periksa. Nanti Elva juga begitu di kecamatan, kemudian di Pemda Lampung Timur bisa menanyakan anggaran Badan Pembinaan Perempuan dan Anak. Di Bandar Lampung juga ada Badan Pembinaan Perempuan dan Anak, ada anggarannya. Nah, mestinya melalui itu kan inilah peran non penal di dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Farid, kalau belum punya judul, konsultasi dengan Pak Edi nanti, Rid. Kita siap untuk bekerja sama bagaimana melihat aspek non penal di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Nanda udah punya belum, Nanda? Nanda udah punya judul? Belum juga, Pak. Yang jawab Nanda apa Elva itu? Nanda. Oh, Nanda. Nanda belum punya judul? Belum, Pak. Masih kepikiran mau Ayo berdiri, tapi diskusi bingung, dengan Pak Eni. Mau apa, Pak? Loh, kok mau apa? Berdiri gitu loh, Pak. Ya karena kata masih belum ngangkat tentang yang berdiri. kamu lihat masih umum. Iya. Tapi kalau kamu sudah menelusuri ada anggaran. Tetapi kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah begal di Bandar Lampung? Misalnya begitu. Kasus yang agak menggelitik kita itu sebentar. Pertama, begal yang dilakukan oleh anak. Kemudian mengenai human trafficking. Ya, itu sebetulnya sebenarnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Kalau di level provinsi namanya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), ya. Tapi kalau di Polresta, di Kabupaten dan Kota Bandar Lampung atau Lampung Timur itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu anggarannya ada, tapi berhasil nggak seperti contoh. Kalau Eva kan memang tempatnya Buana apa? Tirta Buana ya. Desa kamu, Pak. Desa kamu apa tadi, Pak? Buana Sakti. Buana Sakti ya. Memang ada beberapa kampung-kampung di Lampung Timur itu secara ekonomi sudah bagus. Tapi di sebelahnya tanah dibiarkan hanya berkebun, tidak mau mengolah, hasilnya ditunggu hanya setahun 1-2 kali gitu. Nah, biasanya sangat berbeda tingkat kemakmurannya dengan masyarakat yang mau rajin bekerja. Ada tanaman yang bersifat tahunan, ada bulanan, ada yang diambil secara mingguan. Nah, teknik-teknik begitu itulah yang kadang-kadang menjadi pembeda antara desa yang makmur secara ekonomi dan desa yang kurang makmur secara ekonomi. Tetapi prinsipnya sama, Farid. Yang namanya orang terpinggirkan, orang yang miskin secara struktural itu juga ada di Bandar Lampung. Kamu bisa menelusuri bantuan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap beberapa desa atau kelurahan yang masih dinyatakan miskin. Kamu bisa telusuri. Kenapa ada banyak kampung yang masih miskin, tidak ada kucuran bantuan anggaran dari pemerintah daerah. Padahal di situ bisa berpotensi orang melakukan kejahatan. Tidak hanya begal, tapi juga banyak kan yang namanya pencurian kendaraan bermotor dan seterusnya. Monggo, Rit. Nanti Pak Heni bantu, kita saling membantu untuk penelitian-penelitian ke depanmu ya. Oke, kita melihat berikutnya. Yang dikatakan skema di atas dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh. Pertama, penerapan hukum pidana, criminal law application, kemudian pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment, kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Oke, tadi udah Pak ini singgung ya. Jadi jalur yang dipakai bisa ada dua.
ada jalur penal, hukum pidana, dan ada jalur non penal, bukan atau di luar hukum pidana. Nah, dalam pembagian tadi ya, yang masuk kategori B dan C itu adalah sebetulnya yang bagian dari upaya penal. Nah, artinya Farid ya, kamu bisa melihat bahwa ada beberapa yang bisa kamu pelajari, kemudian kamu terapkan di dalam menyusun proposal penelitian. Oke? Bisa ya, Rit? Nah, ini yang B dan C itu maksudnya ini, Rit. B dan C itu yang sebelah sini dengan yang sebelah sini tadi, ya. Sebelah sini dengan sebelah sini. Itu berarti non penal. Makanya kajiannya sangat luas. Yang penal itu hanya ini saja. Oke? Nah, secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal ini lebih menitik beratkan pada sifat represifnya. Ya. Penindasan, pemberantasan, penumpasan. Contoh, apakah dengan ya digunakannya penjara untuk menindas, memberantas, menumpas kejahatan begal atau curanmor itu berhasil secara efektif? Kenyataannya menunjukkan data di Polrestabes, di Polda Lampung, yang namanya begal dan curanmor itu menempati angka kejahatan yang paling tinggi. Kemudian pemberitaan di media massa, Pak ini berlangganan radar. Sesekali ada Lampung Pos dan Tribun. Ya, menunjukkan ada, dapat dikatakan setiap hari yang namanya begal atau C3 itu curas, curat, dan curanmor, itu masih terjadi di lingkungan Provinsi Lampung. Artinya apa? Bisa kita katakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap C3 itu dipandang kurang berhasil. Kurang berhasil. Karena apa? Nah, secara keilmuan kita menunjukkan bahwa tidak hanya mengedepankan aspek penalnya, juga dilakukan secara sekaligus, secara serentak, secara bersamaan dengan aspek non-penalnya. Cara kita membuat perhitungan terapinya, karena apa? Aspek non-penal tidak hanya secara represif, ya, tidak berbeda dengan penal, tapi dia menitik beratkan pada sifat preventifnya. Pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sebelum anak-anak dalam satu keluarga itu ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan, dirubah dulu kondisi ekonominya keluarga itu. Melalui apa? Kucuran anggaran dari pemerintah atau dari negara, agar apa? Agar keluarga itu tidak menghasilkan anak yang menjadi pelaku pembegalan atau curanmor. Seperti contoh, ya, kalau kalian pernah ke Jabung, Gunung Pelindung, Wai Jepara, Melinting, kenapa banyak kejadian di sana? Kenapa pelakunya banyak di sana? Coba kalian cermati, kalau di sana itu ada keluarga yang kaya, ya cukup membiayai anaknya untuk pendidikan, bahkan sampai kuliah di Unila. Tapi yang nggak cukup itu banyak. Nah, karena seniornya, karena sebagian yang tua itu pernah hidup mudah karena melakukan begal dan curanmor, makanya mempengaruhi terhadap mereka. Karena mereka pun pengen kehidupan yang sama dengan orang yang sukses. Pengen punya HP, pengen punya celana jeans, pengen yang lain-lain, sehingga dia rela untuk mengikuti yang namanya mengikuti untuk melakukan kejahatan begal atau curanmor. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Nah, melalui penelitian Bapak dan Ibu, Farid, Elva maupun Nanda, mencoba membantu. Makanya beberapa penelitian mahasiswa saya
yang dari Menggala, saya suruh penelitian yang non penal ini sambil membuka wawasan dari pemerintah daerah. Sudah tepat belum kucuran anggaran itu ditujukan kepada orang-orang yang akan mendorong anaknya untuk menjadi begal. Kasihan kan kalau kita melihat anak-anak baru SMP ya, karena berbuat nekat melakukan pembegalan dengan kekerasan, dengan pemberatan, sehingga kadang-kadang dihadiahi timah panas polisi. Kasihan. Makanya kita sebagai ilmuwan ini tergerak hatinya untuk membantu mereka, termasuk membukakan pintu yang selebar-lebarnya, membukakan informasi lebar-lebarnya. Jangan sampai anggaran yang dicantumkan oleh pemerintah itu tidak bisa membangun ekonomi kerakyatan di daerah yang memang menghasilkan pelaku-pelaku begal. Farid orang Lampung Timur atau orang mana? Tulang bawang, Pak. Enggak. Tulang bawang, ya. Tulang bawang juga banyak, Rit. Tulang bawang, ya. Tubabar itu masih banyak pelaku-pelaku begal, ya. Baik yang pendatang maupun yang tinggal di situ. Ini, Pak. Gimana? Kalau seperti Bapak bilang tadi tentang kucuran dana itu lebih ke ranah ekonomi, bukan sih, Pak? Kalau saya perhatikan. Betul, memang. Tetapi dalam kerangka untuk meningkatkan ekonomi pemberdayaan rakyat. Jadi dari kucuran ekonomi, kucuran anggaran itu memang betul-betul efektif. Ya, efektif untuk mempengaruhi terhadap keberhasilan ekonomi. Ya, ini yang memang penting ya. Makanya seperti program-program pemerintah dari Pak Jokowi ya. Program itu kan banyak sekali ya, yang kalau Pak Eni melihat tetangga dapat bantuan beras, dapat bantuan buah-buahan, sayur, tahu, tempe, ikan, itu kan banyak itu ya. Kalau itu kan hanya sekedar untuk yang namanya pangan, tapi tidak masuk kepada aspek yang lain ya, yang hanya kebutuhan primer, tidak masuk ke sekunder apalagi tersier. Ya hanya habis-habis saja gitu. Tidak bisa tersisa untuk membangun. Ya, tidak sampai ke sana, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan primer dari warga masyarakat. Sebetulnya ya sayang anggaran yang triliunan itu hanya sebatas seperti itu ya. Tapi kadang-kadang juga dilematis sekali ya. Tetangga menerima bantuan tunai langsung itu, BLT ya, bantuan langsung tunai itu. Nanti juga bukan dibelikan untuk sesuatu yang bersifat produktif, masih bersifat konsumerisme. Misalnya begitu dapat kucuran ngajak anak istrinya pergi ke bakso Sony gitu, makan sekenyang-kenyangnya, ada anaknya yang mungkin nambah dan seterusnya, habislah misalnya 150.000. Lah bantuannya cuman maaf ya cuman 350 atau 400, sudah dibelikan bakso Sony ya segitu ya, repot. Bakso Sony udah Makanya tutup, Pak. Kadang-kadang Tutup, Pak. Bakso Sony udah mau tutup. Udah nggak ada bakso ya Sony. kan memang ya kan baru sekarang tutup. Yang waktu itu yang Pak Heni tahu ceritanya dari ibu, dari anak-anak itu seperti itu. Sedih kan? Ya memang bakso Sony itu juga kurang ajar kok. Saya mengatakan jangan melawan pemerintah. Ya kalau ada perbedaan perhitungan menggunakan mesin dia dengan tapping itu kan bisa diselesaikan baik-baik. Perhitungan dari pemerintah dan pemerintah dari dia kan bisa sesuaikan sih. Tapi yang jelas kan dibayar atau tidak pajak PPN-nya yang dipungut dari masyarakat itu. Kalau dipungut ya kewajiban dialah untuk membayar kepada pemerintah. Ya daripada dia tutup sudah 3 minggu, berapa kerugian? Mungkin dia sebagai orang kaya, tapi bagaimana karyawan dia mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari yang ngurusin sapi dia, yang motong sapi, ya kan, yang menjual daging sapi, membuat apa ini pempeknya, kemudian sampai menjadi bakso itu kan melibatkan ratusan orang. Harusnya ya dipikirkan. Dan dia tidak pernah bisa menang dari pemerintah. Pemerintah setelah dihitung harus dibayar.
Jangan ngeyel ya, Pak, kalau kamu dikenakan pajak oleh Pak Lurahmu ya paling hanya minta bisa nggak diringankan Pak, paling hanya gitu. Kalau enggak ya secara hebat tuh baik saya bayar Pak, gitu selesai. Wong membayar begitu juga nggak menghabiskan hartanya Sony kok. Malah menunjukkan ke masyarakat dia melawan pemerintah. Iya kan? Saya kan kecewa juga nggak bisa makan bakso Sony lagi. Ya, memang bakso yang paling top ya Nanda, yang paling enak itu. Karena apa? Saya senang. Sapinya itu sapi sendiri tuh. Konon saya dapat cerita perharinya itu di masa jaya dia itu 22 ekor per hari. Mungkin data saya itu data 2019. Data yang terbaru mungkin sudah di atas 25, 26 ekor itu. Luar biasa. Karena merasa kaya, terus merasa melawan pemerintah. Jangan. Pemerintah itu kita dukung, Bu Eva kita dukung. Mungkin kita berbeda pandangan. Tapi setelah Bu Eva jadi wali kota, dia punya kebijakan, ya harus kita ikuti. Jangan ngeyel jadi orang warga Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung awalnya bisa menerima mungkin seminggu, tapi begitu sudah masuk minggu ketiga, ngeyel juga itu nggak penting. Kamu yang penting jualan baksonya dibuka lagi itu. Yang di Walter Mongen City, yang di Antasari. Ya. Sampaikan dah suara Pak ini. Segera bayar dah gitu ya dah. Iya. Farid sampaikan, Elva sampaikan, suruh bayar biar bakso Sony-nya cepat dibuka lagi ya. Oke. Ini pentingnya ya para mahasiswa ya. Tidak perlu disampaikan semuanya. Kalian bisa membaca di dalam Bunga Rampe Hukum Pidana tulisan dari Prof. Bardana Wawari buku bab ketiga. Ya. Bab ketiga. Ada yang mau didiskusikan mengenai ini lagi? Silakan. Ada? Kalau non panel selain begal apa ya Pak Heni kira-kira? Banyak, Gen. Kan cara berpikir kita adalah begini, Mas Farid. Ini kan ada kejahatan. Kejahatan itu yang paling tinggi yang Pak ini sebutkan tadi itu C3. Curas, curat, curanmor. Curas itu pencurian dengan kekerasan, curat pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Itu level tinggi. Ya, level tinggi. Kemudian kalau yang disebut dengan begal itu sebenarnya curas. Curas itu begal. Pencurian yang menggunakan kekerasan, bisa dengan pistol maupun senjata tajam. Dia melukai atau membunuh korbannya. Itu namanya curas. Ya. Itu level tinggi. Kejahatan yang lain banyak. Jadi kita melihat satu keluarga. Kenapa ada anaknya yang ikut-ikutan menjadi begal atau menjadi C3 tadi? Makanya Pak ini ngajari, coba amati kehidupan ekonominya keluarga. Pendidikan nggak keurus, makan anak nggak keurus, berpakaian nggak keurus. Nah, jangan salah pada waktu ada temennya menawari pekerjaan. Mau nggak pekerjaan? Kerjanya apa? Begal. Berapa pembagiannya? Kamu dapat 20%. Kan begitu. Jangan salah ya. Manajemen begal itu kadang-kadang bagus. Pernah nonton nggak Preman Pensiun? Nah, bagaimana preman ya. Baik copetnya dengan Kang apa itu maupun kalau saya melihat dari siapa ini Kang Mus itu manajemennya bagus kan ya, luar biasa. Dari yang tertinggi di Kang Mus dulunya ada Kang Baha ya. Kang Mus penggantinya sampai nanti si siapa Cecep, kemudian banyaklah itu menunjukkan manajemen organisasinya bagus. Nah, termasuk yang namanya manajemen begal di Lampung itu belum tentu orang yang memetik itu mendapatkan hasil banyak. Karena itu kan organisasi. Dia ambil, kemudian diserahkan kepada penadah, nanti ngambil uangnya belum tentu sekali setor motor itu dapat uang. Motornya harus dijual dulu. Mungkin Elva bisa cerita banyak itu.
motornya dijual dulu, ya. Kemudian harganya berapa? Motor bagus-bagus Rit itu kalau di pasaran gelap itu hanya harganya 2-3 juta. Nah, artinya karena organisasi itu uang tidak langsung dibagi ke mereka. Mungkin dalam 3 kali pencurian baru mendapatkan bagian misalnya 750.000 atau 900.000, hanya itu. Tapi bagi anak-anak SMP itu uang 900.000 di kampung tuh banyak ya, Pak? Banyak, Banyak. Pak, banyak. Banyak. Dia bisa beli HP walaupun jelek, second. Dia bisa beli celana jeans yang harganya 150.000 ya, Pak. Pakai kaos, sudah agak berubah. Nah, karena mendapatkan uang mudah, kemudian dia bisa meningkatkan derajatnya, makanya kejadian mengenai curat-curat dan curahan itu meninggi. Orang tidak lagi mengenal bahwa dulu saya belajar agama, kalau mencuri itu pelanggaran hukum, ya hukum negara maupun hukum agama, udah enggak lagi. Lupa dia. Apalagi pada saat mereka kehidupan begitu, kan dia mulai memisahkan dari orang-orang yang baik. Sudah jarang ke musola, jarang ke masjid, jarang ikut pengajian, tahlilan, udah jarang. Karena apa? Dia malu dengan dirinya sendiri. Berkelompoklah dengan mereka. Sementara kelompok mereka itu identik dengan minuman keras, narkoba, main BTS, dan seterusnya. Akibatnya apa? Tuntutan untuk melakukan begal itu juga semakin terus-menerus. Apalagi dia tidak lagi hormat kepada orang tua, kakaknya, ya udah tambah liar. Mungkin Bandar Lampung atau Lampung menjadi tujuan sementara. Tujuan berikutnya dia akan pindah ke Jakarta, ke Jabodetabek. Yang motornya banyak, penadanya juga banyak. Dalam seminggu dia bisa dapatkan metik misalnya antara 3-5 motor, luar biasa hasil mereka. Ya. Bahkan yang ini pernah dengar itu, mereka membangun misalnya dengan copet, preman, kemudian penjaga-penjaga, maaf ya, daerah-daerah hitam seperti itu. Di Gunung Pelindung itu ada tokonya yang mungkin Elva dengar itu, ada yang disebut dengan Pangeran itu. Itu sampai kekuasaannya ada di Singapura. Makanya kayak luar biasa para mahasiswa. Semakin dia naik tingkat itu udah. Yang bisa menghentikan itu cuma diri sendiri sama pelurunya polisi. Ya kan, Fa? Pakai peluru polisi baru berhenti, sudah pincang, ya. Dan itu para mahasiswa sekalian. Makanya apakah kita membiarkan itu terus terjadi? Apakah tidak kita hentikan? Kemudian kita bisa membantu mereka. Persoalannya adalah dari kondisi ekonomi yang jatuh. Eva, coba makanya ini penelitian yang menarik, Fa. Amati, Fa, yang di kampung-kampung di sekitarmu itu. Ya. Mumpung kamu bagus ya, karena masih bisa usaha, masih bisa bekerja. Ya. Kalau sehari di sana kerja upahan berapa, Fa? Di sini kalau kerja sama saya termasuk gede menurut saya, Pak, daripada kerja yang lain. Kalau nguli itu aja kayak sama dari pagi berangkat jam 7, pulang maghrib, itu semalam gajian 180.000 per orang. 180.000? Ya. Masih dapat makan? Iya, dapat makan, rokok sepuasnya, Pak. Di sini kalau kulit sekali musim sama ini lebih tinggi lagi. Iya, nah ini Farid gambarannya. Kalau katakanlah dia bersih seminggu kerja 5-6 hari. Seminggu kalau ini ya non-stop full, Pak. Ya kadang-kadang hari Minggu pun masih mau kerja ya dia ya. Iya, nah, kalau lumayan kan. 150 kali 7 sudah berapa? Iya kan? Per orang. Katakanlah 1 juta, berarti selama sebulan dia 4 juta. Makan sudah ditanggung sama Elva. Kemudian rokok pun tinggal bakar aja. Ibaratnya kan dibawa pulang itu kan uang utuh itu. Ya, makanya wajar secara ekonomi keluarganya pasti terurus. Nah,
Kalau sampai anaknya nakal bukan karena ekonomi, pasti ada faktor yang lain. Caranya begitu. Tapi dari batas minimal, mungkin saya bisa mengatakan bahwa kampungnya Eva mungkin kejahatan rendah. Mungkin kejahatannya rendah. Karena apa? Secara internal di kampung Eva, mereka sudah mendapatkan penghasilan yang cukup. Ya. Berbeda kalau misalnya pelakunya itu dari luar, yang masuk ke kampungnya Elva. Ya, 2 kali Pak kemarin kejadian di sini sapi. Sapi. Kalau habis jual singkong hati-hati, jangan naruh uangnya semalam walaupun jam berapapun diusahakan pembayaran sebelum jam 3. Kenapa maksud Pak ini? Bisa disetor ke bank. Kecuali kalau nyetornya menggunakan ATM yang debit itu ya, yang bisa menyetor itu. Nah, baru itu ya. Jangan naruh uang sekalipun, apalagi sampai terinformasi keluar bahwa Bapak itu mau pulang uangnya. Beberapa kejadian yang Pak ini pernah ikut melihat langsung di kampung-kampung yang pernah terjadi perampokan itu, ngerampoknya itu membawa batang kayu jati, Pak, yang modelen 30 itu dipopong 15 orang untuk menumbur pintu depannya itu. Nah, hati-hati, pokoknya prinsipnya kalau mau ini Pak Selamat, usahakan pokoknya uang itu di-store tiap saat ke bank. Walaupun hanya ngapusi, seakan-akan ada orang yang menyetor ke bank, itu prinsipnya. Jadi modusnya walaupun gimana-gimana, seakan-akan jam 2 itu udah ada yang disuruh ke bank itu. Dicakapkan, diomongkan secara kencang. Kamu berangkat ke bank sana, store gitu. Nah itu Pak. Itu bagian dari strategi. Sekarang udah nggak berani Pak. Nggak berani apa? Udah pernah kejadian tahun 2017, rumah dirampok soalnya. Oh gitu. Iyalah, jangan naruh uang di bank pokoknya. Jangan uang naruh di rumah. Pokoknya harus ditaruh di bank. Ya, itu pengalaman kita ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Semangat ya untuk menyusun proposal. Mari para dosen akan membimbing kamu, mendampingi kamu ya untuk ini ya, untuk menyusun proposal. Proposal nggak usah banyak-banyak. Cukup 22 halaman. Iya, Rit, cukup 22 halaman, Rit. Latar belakang cukup 2 halaman. Iya. Kemudian kerangka teorinya cukup mungkin 5 halaman. Jadi kemudian metode penelitian cukup 3 halaman, selesai. Jadi dikit-dikit aja, Pak. Jangan mengejar kayak zaman S1 sampai 58 halaman. Nah, untuk apa? Kalau di S1 kan bab 1, 2, 3. Di sini enggak. Hanya bersifat urutan aja gitu. 22 halaman cukup. Ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, Pak Heni bergeser kepada SPP ya. Ini pesertanya nggak ada yang tambah-tambah ya. Oh, ada 8 orang. Udah lumayan 8 orang. Nah, ini ada Starin, ada Ayu, Denny. Mana orangnya nggak kelihatan? Oh, gitu ya. Oke. Syukurlah dari PJJ semuanya 18, mungkin yang masuk pidana hanya 8 ini saja. Kita masuk ke SPP ya. SPP. Oke. Tadi kan 4:20, 2:20. Lumayan ya, 43 menit untuk yang yang ini Politikum Pidana. Berikutnya kita mau mencoba melihat model sistem peradilan pidana. Oh, tadi mengenai politik. Politik itu pengganti UASnya apa, Pak? Apa Nanda? Apa? Ya itu aja Pak. Politik itu belum ada sama sekali tau Pak. Apa? Proposal tesis aja Pak, kalau nggak kasih judul kita. Apa Nanda? Nanda tadi apa? Sama sekali gimana Nanda? Politik itu belum ada sama sekali ngapa-ngapain gitu loh Pak, kita dari awal. Tapi kan Pak ini kemarin sudah mulai masuk dari Ya. Ya kan? Yang materinya Pak ini aja lah. Saya izin ngambil minum ya, Pak.
Ya, ayo kita sama-sama minum. Saya ngambil minum bentar. Ya, Rit, silakan. Ambil dulu, Rit, ke belakang. Apa yang mau rencana? Pak ini apa? Sarannya untuk UAS? Kalau tidak ada saya ya yang nentuin ya. Ya, nanti saya itu. Buat makalah sajalah. Minimal 5, maksimal 10 halaman. Intinya membuat makalah, latar belakang, rumusan permasalahan, kalau memang ada metode penelitian, kemudian pembahasan, simpulan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi seperti makalah biasa. Tema yang ingin dibangun adalah kebijakan kriminal. Boleh para mahasiswa melihat dari sisi penalnya atau non penalnya, kemudian atau menggabungkan sarana penal dan non penal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Gampang aja. Kalian dasarnya buka dalam buku Perbarda mengenai bunga rampai hukum pidana. Yang Pak ini ajarkan dari kemarin, kebijakan kriminal itu bab 1, kemudian kebijakan menggunakan hukum pidana di bab 2, yang hari ini yang non penal itu adalah di bab 3. Cukuplah untuk menutup dukanya Mbak Nanda karena kuliahnya nggak lancar yang sebelumnya loh Nanda, bukan Pak Heni kan. Nah, nanti Mas Denny, Febriansa, Elva, Nanda, sama tadi Farid, Mbak Ayu nama-nama Mbak Ayu nih. Mbak Ayu ini ada loh, biasa. Nah, Mbak Asarin, Mbak Ayu tumben fotonya bagus ini pakai kerudung, biasanya di jendela miring-miring begitu. Digantilah, yuk jelek orang pakai kerudung kok gayanya kayak gitu. Kayak orang mau jatuh dari jendela itu. Asarin, tawarin kamu. Ya, nanti Mari sudah kembali. Rit, tugasnya nanti membuat makalah untuk politik pidana. Ya. Temanya adalah penggunaan sarana penal, ataukah sarana non penal, ataukah gabungan. Silakan. Kalau bisa dikaitkan dengan fokus studi kalian di S2. Ya. Paham Mbak Ayu? Mbak Ayu mikirin, mikirin pose dia yang mau jatuh aja gitu. Ini buat UAS ya Pak? Ya kamu kalau pergi meninggalkan apa video kan langsung muncul gambar itu gitu. Ya. Pak Heni. Rin, apa ada pertanyaan Rin? Pak Heni. Ya silakan. Maaf Pak, ini buat UAS ya Pak makalahnya? Makalahnya ini buat UAS? Makalahnya ini? Atau tugas? UAS atau tugas? Ya makalah untuk UAS. Oh gitu, oke. Langsung UAS saja lah, udah. UAS ini UASnya nggak Pak ini uji pakai soal gitu, buat makalah saja minimal 5, maksimal 10 halaman dibuat sendiri ya. Disusun sendiri standar dengan makalah tadi formatnya gitu. Nanti diserahkan minggu depan ya, di hari maksimal hari Sabtu depan. Oke? Soft copy atau hard copy, Pak? Siapa yang bertanya ini? Dikumpul lewat mana ya, Pak? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan. Dikumpulinnya maksudnya itu dalam bentuk makalah buku atau? Kirim aja, kirim ke. Janganlah ngapain sampai seperti itu. Ngerepoti dan banyak biaya. Kirim ke emailnya Pak Heni. Kan udah tahu kan emailnya Pak Heni? Apa? heni.siswanto@fh.unila.ac.id. Ya. heni.siswanto@fh.unila.ac.id. Dah, itu aja. Maksimal jam 8 malam ya, malam Minggu. Nggak pakai yang Yahoo itu lagi ya, Pak? Yahoo bisa. Tapi karena Unila sekarang menyuruh biar webometriknya naik, makanya kita pakai yang
Itu terserah pakai yang siswata_heni@yahoo.com boleh, silakan. Tapi karena Unila minta seluruh sivitas akademikanya menggunakan alamat emailnya fh.unila.ac.id, ya kita ikutin aja. Oke? Pak. Jadi 2 ya Pak tugasnya? Ya. TOEFL sama ini? Ya. Minggu depan dikumpul. Kan yang dulu kan ada tugas. Sekarang ini yang UAS-nya. Ya. Ya. Kok lemas, Kalau Rin? TOEFL itu sama yang ini temanya sama nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Yang satunya disebut TOEFL, yang di sini buat makalah Pak. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Terus, Wes? Oh, ini SPP juga toh Pak sekalian tugasnya? Nah, SPP kan belum dibicarakan. Nanti dulu setelah ngajar dulu baru SPP. Dengernya. Oke? Nggak usah istirahat ya. Kalau mau istirahat kayak Farid tadi ngambil minum, nanti balik lagi. Jangan ngambil minum kayak Elva itu. Ngambil minum nanti kabur ke kebun malah. Ya. Oke, kita lihat ya. Pak, ini to the point aja, biar nggak berlama-lama. Kita berbicara mengenai model sistem peradilan pidana. Ini kata pengantarnya banyak. Menyangkut, kelihatan ya, paparannya kelihatan? Pak, kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, Mas Denny. Terima kasih, Mas Denny. Ya, Pak. Berangkat dari pemahaman ini ya, Pak ini mau langsung masuk kepada aspek-aspek yang terkait dengan model sistem peradilan pidana. Yang sering dipahami oleh kita adalah model ini kita import karena pengaruh dari Belanda. Kita sebagai negara jajahan itu kan posisinya sebagai underdog. Hanya menjadi apa yang dimaui oleh Belanda diterapkan di Hindia Belanda. Dari sejak Belanda masuk, tentunya yang dikaitkan dengan hukum itu dipilih yang menguntungkan Belanda. Termasuk KUHP 1918. Itu hanya dibuatkan salinan atau kopi dari BVS Belanda. Kemudian setelah diterjemahkan ke Hindia Belanda, baru dikoreksi disesuaikan dengan kondisi yang ada antara relasi negara Hindia Belanda dengan Belanda. Makanya BVS kita itu kan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Jadi KUHP Hindia Belanda. Termasuk yang mau kita bicarakan mengenai SPP, lebih khusus lagi mengenai model. Modelnya itu seakan-akan model yang impor. Ya. Dulu sampai dengan sekarang itu sebetulnya ya model impor. Impor karena apa? Diatur oleh WVS maupun HIR. HIR itu apa sih? Herziene Inlands Reglement. KUHP-nya zaman Hindia Belanda. Nah, baru tahun 1981 diundangkanlah KUHP. Ya. Model penyelenggaraan yang dilakukan di Indonesia masih seperti sekarang ini. Itu sebetulnya turunan kopi salinan dari yang ada di Belanda. Nah, dalam konteks itu kita mempelajari, kita menelaah. Sebetulnya model mana menurut kita yang terbaik? Apakah kita mau mengadopsi model yang ada dari luar, terutama dari Amerika, ataukah dari Belanda, ataukah dari Jepang? Ini yang mau coba kita sampaikan. Yang pertama model itu adalah crime control model. Model yang dikembangkan di Amerika. Nah, model ini
dipandang terlalu mementingkan kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual. Nah, model ini dipandang tidak cocok untuk digunakan di Indonesia, lebih-lebih apabila kedua model tersebut, model crime control model dan model due process model, DPM dan CCM. Ya. Nah, kedua model tersebut pada dasarnya adalah bagian dari model perlawanan. Model aslinya Amerika itu adalah adversary model yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana merupakan model peperangan. Antara siapa? Antara negara melawan pelaku kejahatan. Makanya kalau di dalam sebuah putusan itu, misalnya si X versus state. Jadi kodenya itu begitu, Elva, sangat sederhana. Ya, si X versus VS state gitu. Kenapa dikatakan versus lawan? Karena memang sistem atau model bentuk polanya itu perlawanan, adversary model, dan bisa disebut dengan model peperangan atau battle model. Kita tidak mungkin di dalam falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang berpancasila tidak mungkin menggunakan CCM yang dipandang oleh John Griffith digambarkan sebagai model yang bertumpu pada the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process. Itu tidak mungkin, ya. Falsafah kehidupan kita, nilai-nilai yang kita junjung tinggi itu berbeda dengan yang ada di Amerika. Kenapa adversary model atau battle model itu begitu berkembang di Amerika? Karena memang bangsa Amerika yang asli itu kan bukan yang pendatang sekarang ini. Bangsa asli yang ada di Amerika itu adalah bangsa Indian. Ya. Kemudian pendatang yang dari Inggris, dari Eropa datang ke Amerika itu kan sebetulnya memasuki daerah antah berantah, ya, yang saking luasnya tidak mungkin dikuasai oleh kelompok 1, 2, atau 10 Indian, tidak mungkin. Nah, mereka masuk ke daratan Amerika itu dalam kerangka untuk apa? Gold, gospel, and glory. Terutama yang gold. Dia mencari kekayaan emas itu tadi. Kemudian mencari kebanggaan, keberhasilan, dan menyebarkan agama mereka. Ini yang harus dipahami. Makanya mereka lebih cocok menggunakan CCM maupun DPM. CCM itu crime control model maupun due process model itu. Karena apa? Yang seakan-akan menganggap bangsa pendatang, bangsa dari yang Eropa ini, yang nantinya menjadi bangsa Amerika, itu mengatakan Indian itu sebetulnya musuh dari masyarakat. Maka dikatakan the enemy of society, musuh masyarakat yang menggunakan peradaban baru tadi. Ya, namanya orang yang menjadi pemenang, menjadi penguasa itu ya semena-mena untuk memberlakukan hukumnya. Makanya dipilih yang namanya crime control model. Yang karena terlalu kasarnya, lambat laun dipikirkan dirubah yang namanya due process model, model perlindungan hak. Ya. Itu hanya untuk menghaluskan dari crime control model. Nah, bentuk asli dari ini adversary model apa misalnya? Penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan. Harus mengedepankan aspek efisiensi. Ketertiban umum berada di atas segalanya. Tujuan pemidana adalah pengasingan. Cocok kan? Kalau misalnya perkampungan yang dihuni oleh masyarakat baru Amerika ini, kemudian dimasuki oleh Indian, nah mereka dikatakan situ-situ. Penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat. Lambat laun penjahatnya tidak hanya dari suku India, tapi dari suku pendatang baru ini tadi. Karena mungkin kemalasan, karena kelicikan, karena mau menjadi musuh mereka sendiri. Kamu tonton film-film koboi ya,
yang menggambarkan bagaimana ya setelah Indian itu menjadi kehilangan kekuasaannya untuk mengontrol terhadap masyarakat baru tadi, yang muncul adalah mereka sendiri yang ingin menguasai tanah, tambang batu bara, tambang emas, dan seterusnya. Ya, kamu lihat amati film koboi yang menggambarkan situasi seperti itu. Ya. Kemudian sampai sheriff, deputy dibeli oleh mereka dan seterusnya. Akhirnya masyarakat sempat mendatangkan pahlawan-pahlawan yang bisa membela mereka. Maka ada film The Seven itu, ya El Dorado dan macam-macam. Pak ini karena penggemar film cowboy jadi agak ngerti ya. The Seven of Magnificent itu yang bagus itu. Baik yang lama maupun versi yang baru. Mereka di sini menggambarkan penegakan itu bersifat efisien. Begitu ada kejadian, kemudian dikejar, kemudian kalau dia tidak mau menyerah, ya ditembak. Selesai prosesnya. Kemudian kalau misalnya dia ditangkap, diproses, dilaporkan ke federal, kemudian ada putusan, langsung gantung. Jadi tidak seperti kita dieman-eman, dilindungi, dikasih dengan hak-haknya, kemudian ujungnya dipidana dengan ringan. Ya. Makanya ada efisiensi yang terjadi di sana. Ya. Nah, penganutan secara membebaskan terhadap DPM sebagaimana yang berkembang di Amerika juga tidak sepenuhnya menguntungkan, sebab sekalipun model ini diliputi oleh the concept of the primacy of individual and the complementary concept of limitation sebagai pelengkap dari konsep yang membatasi tadi, on official power dan bersifat anti-authoritarian values yang menurut Griffith tetap berada dalam kerangka adversary model yang dilandasi basic konsep berupa the criminal process of struggle sebagai proses perjuangan, ya, stylizes between between two contending forces which are implacably hostile, yaitu the individual, particularly the individual and the state. Makanya dikatakan negara melawan individu tadi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan falsafah kita yang melihat pelaku tindak pidana baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial yang harus dilindungi. Bahkan ada yang namanya presumption of innocence, tidak mau presumption of guilt. Ya. Kemudian model kekeluargaan atau family model. Kita juga tidak bisa menerima sepenuhnya model kekeluargaan atau family model Griffith, John Griffith, yang saat ini digunakan di negara Belanda, mantan bekas penjajah kita. Karena model itu dipandang kurang memadai karena terlalu offender oriented, terlalu menguntungkan terhadap pelakunya. Pada di sisi lain terdapat korban. Kalau ada pelaku tidak pidana, ada korban. Kenapa malahan yang banyak dilindungi adalah offendernya? Harusnya juga termasuk the victim of crime yang memerlukan perhatian serius. Ya. Nah, makanya kalian yang pernah mengambil pelajaran viktimologi itu berbicara mengenai perlindungan terhadap korban. Aspek korban kurang mendapatkan akses perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh masyarakat internasional, terutama oleh PBB. Ya. Kemudian sebagai contoh di atas dapat apa yang terjadi di negara Belanda, di mana sistem SPP-nya berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Indonesia pun demikian, ya. Indonesia memahami bahwa represivitas atas berlakunya pidana penjara itu mengakibatkan korban yang banyak. Ya, korban yang banyak. Ada orang yang seharusnya tidak perlu dijatuhi pidana penjara, malah dijatuhi pidana penjara. Tetapi efeknya, dampaknya menjadi merusak. Makanya kalau kalian mendengar orang masuk penjara karena misalnya ya kejahatan ringan, dia belajar di dalam penjara menjadi tambah pintar, ya, naik levelnya menjadi curanmor, naik levelnya menjadi begal dan seterusnya. Karena ya kondisi seperti itu tidak ada akses perlindungan itu, ya.
Nah, makanya karena ketajaman pengaruh dampak dari pidana penjara yang semacam itu, muncullah pemikiran alternatif pidana kemerdekaan. Ya, alternatif to custodial sentences yang diadopsi oleh model sistem peradilan pidana yang dinamakan family model itu, ya. A defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family whom the parent might reprove but ought not to reject, ya. Bahwa yang namanya pelakunya itu sebetulnya ya tidak dijadikan sebagai lawan dari keluarga atau negara, tapi dia masih menjadi bangunan dari warga negara melalui tindakan yang penuh kasih dan sayang, ya situ ya. Nah, berikutnya mau makan ini, ya. Makanya Indonesia menginginkan, ya, kita tidak akan mengikuti menjadikan Indonesia itu memiliki mempunyai model yang seperti itu, adversary model atau battle model melalui CCM dan DPM, tidak. Kita tidak akan seperti itu. Kemudian apakah kita akan memilih dengan family model? Jawabannya tidak. Nah, kita membangun sendiri dengan mendasarkan kepada kondisi kearifan lokal, globalisasi, restoratif justice dan macam-macam. Maka yang dipertimbangkan kita adalah itu ya, kepentingan. Ya. Kepentingannya adalah kita memilih tetap mendasarkan kepada bahwa hukum pidana itu mengatur mengenai tidak hanya perbuatan tapi juga kepada orangnya. Makanya ada istilah dat, dader, strafrecht. Ya. Model yang bertumbuh dari kita yang kita pilih adalah dat, dader, strafrecht. Bukan karena perbuatan, bukan karena dadernya atau pelakunya. Kita menyeimbangkan bahwa sistem yang kita pilih adalah yang bisa melindungi persoalan dua hal tadi, mengenai datnya maupun dadernya. Ya. Karena belum tentu perbuatan itu juga dikatakan jahat. Ya. Perbuatan itu belum tentu dikatakan semuanya jahat. Karena ada pelakunya yang kadang-kadang dalam kondisi terpaksa. Ya, meskipun juga tidak bisa dilepaskan dari perbuatan yang memenuhi rumusan pasal atau undang-undang, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Ya. Dipertimbangkan di sisi itu. Kemudian pertimbangan dari sisi pelakunya, dari dadernya. Makanya kita memilih yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan. Yaitu yang melindungi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan itu. Makanya dikatakan oleh Prof. Muladi itu model keseimbangan kepentingan, ya. Sebuah model SPP yang berdasarkan falsafah pemidanaan yang bersifat neoklasik. Seperti model yang dianut oleh negara-negara di dunia. Ada mau pertanyaan? Anda udah geleng-geleng, udah capek ya Anda? Pak Heni yang ngomong ya harusnya lebih capek lagi, Anda. Iya. Nah, sekarang tugas UAS ya, UAS SPP. Ya, mantap ini. Membuat makalah minimal 5 sampai maksimal 10 lembar. Gampang-gampang aja, Rit. Gampang aja, Rit. Temanya adalah model SPP Indonesia. Model SPP Indonesia yang disebut sebagai model keseimbangan kepentingan. Buat makalah yang bagus, ya. Ada latar belakang, ada rumusan permasalahan, ada metodologi, minimal pendekatan yuridis normatif. Ya, referensinya dicari dalam buku, dalam internet, tulis mengenai model keseimbangan kepentingan. Agak sulit, tapi mudah-mudahan mendapatkan informasi itu. Terutama makalah-makalah dari Prof. Muladi,
sebelum beliau wafat kan banyak makalah-makalah yang disebar di internet. Waktu penyerahan Sabtu minggu depan maksimal jam 8 di email yang sama. Makanya nanti harus hati-hati. Dimulai dari kode SPP atau politik hukum pidana, strip PJJ, strip Nanda Puspita Dewi, misalnya begitu. Atau PJJ, kalau Mas Denny menggunakan underscore Denny Febriansah. Ya, dikasih nama itu, karena biar nanti gampang dilihat. SPP atau politik hukum pidana, strip PJJ, strip Farid Apriyadi. Ya. Oke. Rit, cukur Rit, rambutnya udah panjang itu. Biar kalau seger gitu loh. Ya. Ada pertanyaan? Izin Pak, tadi ya. Metopel kata mereka ini bukan kelas Bapak. Salah saya. Ya memang bukan, makanya saya juga nggak merespon. Biarin aja. Bingung Pak, gimana tugas? Iya, tapi kan yang tadi yang makanya Pak ini bilang politik hukum pidana, ya. SPP. Pak ini nggak merespon, Rit. Ya kamu nggak malu, nanyanya kok ke Pak Heni gitu ya. Soalnya tadi kan kita satu kelas Pak. Tadi Bapak ngajar, pikir saya ngasih tugas juga itu juga gitu. Tadi ngajar digabung tadi. MPH yang tersisa ini hanya MPH kelas B. Kelas B ya. Karena ada sebagian yang diajar kemarin Bu Amnawati, ada yang sebagian yang nggak tahu, mereka nggak mau berbagi dengan Pak ini. Kelasnya Pak Hamzah itu harusnya dengan Pak Heni. Tapi dia nggak mau berhenti, ya sudah, saya biarin aja ya, Den. Kamu yang ngajar Pak Hamzah ya? Iya, Pak. Iya, makanya itu. Harusnya tapi kan, kok tadi kami masuk kelas Bapak? Mungkin di ini. Karena Mas Rohim terlalu pintar, Mas. Jadi kalau Pak Hamzah nggak masuk, dia switch dimasukkan itu. Ya. Tenang aja, Rit. Kalau memang kamu tadi ikut kelas Pak Heni, ya berarti harus sama dengan kelas yang Pak Heni ajar tadi. Karena memang itu kan kelas gabungan. Padahal sebetulnya bukan kelas gabungan, loh, Rit. Karena Pak Hamzah ngajar sendiri, Pak Heni ngajar sendiri. Pak Heni kemarin kan separuh ada Pak Heni, ada separuh Bu Amna, ada separuh dari Pak Heni, separuh dengan Bu Erna Dewi, ya. Tapi kalau memang tadi kamu ikut kelasnya Pak Heni, sebaiknya membuat UAS-nya dengan Pak Heni, biar kamu nanti tidak salah. Toh hanya membuat apa tadi? Kalau tidak salah itu membuat metode penelitian kan? Metode penelitian kan gampang itu, 2-3 halaman aja itu. Jadi nanti juga sama tadi MPH, Metopel, mahasiswa itulah kalau membuat singkatan tuh ya aneh-aneh. Metopel. Padahal dulu itu MPH gitu. MPH itu metodologi penelitian hukum. Sekarang lebih terkenal Metopel itu. Yalah terserah kamu lah. Ada pendekatan masalah, sumber dan jenis data. Ada yang ketiganya mengenai penentuan narasumber. Kemudian metode pengumpulan dan pengolahan data, dan terakhir analisis data. Ya, apa yang kamu susun mengenai tesismu? Udah selesai kan? Kalau mau nakal, udah contek aja proposalnya dari senior kamu yang ada di Mas Rohim. Tapi nanti kan ketahuan, kok tidak ada relevan, terutama penentuan narasumber. Loh ini judulnya apa? Judulnya apa kan gitu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan Mas Denny, Mbak Nanda, terus siapa tadi itu? Pak, izin, Eva Pak. kemana Eva? Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Pak, kalau ingin ngambil, kan membuat tesis itu Pak, judulnya itu ngambil tema tentang COVID gimana Pak? Masih relevan atau enggak Pak? Enggak apa-apa, silahkan. Masih relevan ya Pak? Masih relevan Mas Denny. Soalnya kan ini ada kasus baru loh Pak, yang membuat saya bingung apa? Wakil Bupati Lampung Tengah ya Pak. Oh, itu dipolisikan karena ikut nyanyi di pesta itu Pak. Katanya kan melanggar protokol. Terus tapi kok saat
vaksin juga kan itu sebenarnya kan melanggar protokol ya Pak, karena padat-padatan itu ya Pak. Iya. Tapi makanya, kok beda penanganannya itu ingin saya teliti gimana Pak? Monggo silahkan. Ya nanti basis memang begini. Nanti saya arahkan sedikit. Iya. Kan ada ketentuan misalnya yang melarang kerumunan gitu toh. Ya benar. Diatur di dalam ketentuan apa gitu. Tetapi kenyataannya ya di dalam tadi kan di dalam dasolnya itu. Di dalam dasarnya banyak kerumunan termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Bisa contohnya Wakil Bupati Lampung Tengah, termasuk juga kadang-kadang bahkan kalau kemarin itu yang ada rencana 1 juta vaksinasi di Lampung yang diselenggarakan oleh Polda Lampung. Kamu ngeliat nggak, Den? Ya, yang di GSG itu. Iya. Yang di GSG saya itu. Sampai pulang, Den. Jadi saya tuh berangkat setelah kuliah pembaharuan hukum pidana, kan dari jam 10.30, saya jam 11:30 saya hentikan. Pak ini langsung berangkat ke sana. Di GSG itu ya Allah, kayak sudah nggak karu-karuan. Pak ini takut malahan. Ke depan nggak ada petugas, alasannya istirahat, makan siang, sholat, isoma. Saya ke samping, polisinya malah turun membawa nasi gitu. Saya lewat depan, saya ya karena saya mengenal banyak orang-orang GSG gitu. Pak ini silakan Pak langsung Pak. Saya ke dalam itu, waduh, nggak karu-karuan. Masa istirahat itu orang itu cuma ngobrol lah kayak mohon maaf lah ya, kayak pesta perkawinan. Iya Pak. Akhirnya nanya-nanya nggak jelas. Akhirnya saya pulang aja Den. Pak, karena saya takut. Iya, tapi itu apa cocok nggak ya Pak buat jurusan saya yang pidana ini ya Pak? Kalau ngambil jurusan. Ya cocok lah, cocok malahan. Nanti kan misalnya contoh misalnya tulisan kamu optimalisasi ketentuan mengenai ini apa gitu, atau ya, penegakan hukum pidana juga bisa masuk ya. Misalnya judulnya analisis pemidanaan juga masuk itu. Nah contoh kasusnya Ardhito ini kan juga menarik ya, juga ya, menarik. Dan tentunya harus ada pemberatan karena dia seorang dokter loh itu. Iya. Kalau saya melihatnya, loh, Wakil Bupati ini seorang dokter kok bisa dia mengkhianati profesinya. Iya, benar. Teman-teman lainnya sudah berjumpalitan seperti itu, bahkan risiko mati. Kok malahan dia buka masker dan seterusnya. Enggak apa-apa, Den. Silahkan. Mohon bimbingannya ya, Pak. Ya, insya Allah. Pak ini udah mengatakan dari awal kan. Pak ini walaupun bukan pembimbing kalian, minimal kan Pak ini bisa berperan sebagai narasumber penelitian, bisa menjadi pembimbing kamu, tetapi ya jangan sampai terbuka dengan pembimbing 1 dan 2 kamu, nanti biar Pak ini nggak kesalahan, kamu nggak kesalahan. Yang penting prinsipnya Pak ini siap untuk membantu menolong kelancaran dari tesis saudara gitu ya. Nggak apa-apa Den, silakan. Izin kasih saran nih ke Bang Denny. Ya. Itu loh Bang Denny, kasus Habib Rizik itu kan bertentangan. Ya. Habib Rizik terus yang baru-baru itu loh Bang, yang kemarin itu vaksin yang di GPK apa ya, yang jebol pagar itu juga kan sebenarnya parah itu, perusakan juga kan itu. Iya. Kasus itu loh Pak, yang di Jakarta itu Pak, kemarin itu kan ada yang di berita itu nggak sabar dalam ngantri vaksin Pak, sampai jebol pagar. Ya memang banyak lah. Tapi juga jangan terlalu tendensius dengan HRS ya. Karena banyak kasus, contoh misalnya ulang tahunnya Hovifah Pak di Surabaya, kenapa berhenti? Nggak adil Pak. Udah muatan politik sepertinya. Nah ya makanya kayak anaknya Pak Jokowi di Solo juga ada kerumunan massa gitu. Artinya banyak sebenarnya, makanya nggak begini. Kalian jangan pertama tendensius, keduanya begini. Bekerjalah penelitianmu itu hanya ada di ranah keilmuan. Nanti aman. Ya, kamu boleh menyebutkan kasus Habib Rizik, kasus anaknya Jokowi, Khofifah Indar Parawangsa, boleh silakan. Tapi pada waktu mengerucutnya
kamu hanya ingin melihat bagaimanakah penegakan hukumnya itu. Atas dasar ketentuan apa yang menyatakan bahwa mereka itu melakukan perbuatan terlarang. Nanti kamu identifikasi. Konsekuensinya bagaimana penegakan hukumnya itu. Kamu lihat dalam ketentuan pidananya begini-begini. Jadi itu yang kamu jalankan. Nah, lepaskanlah yang namanya kepentingan. Kamu tidak suka dengan Habib Rizik, atau kamu penganut pencintanya Habib Rizik, itu lepaskan. Jadi berpikirlah ada di dalam posisi hukumnya. Keilmuannya ya Pak? Keilmuannya, sehingga enak. Kamu tidak riko dengan kepolisian yang nangkep, kepolisian yang menembaki 7 orang di pintu tol di daerah Kerawang, itu enak, semuanya enak, lancar. Jadi karena dasarnya adalah kepolisian mengkaji mengenai kalau ada perbuatan terlarang, kemudian kamu ukur itu perbuatannya memenuhi unsur-unsur di dalam pasal atau hukum undang-undangnya, perbuatannya bersifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, kemudian pelakunya itu memiliki unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, sikap batinnya dulus atau culpa, tidak ada alasan pemaaf. Udah, 2 unsur perbuatan dan orang, selesai pidana. Makanya nanti gunakan hukum pidana. Kalau kalian belum memiliki buku, Pak Heni memiliki buku yang bagus mengenai hukum pidana, silahkan dibeli di Pak Heni, 2 buku 120.000, nggak mahal. Langsung ke Pak Heni tuh Pak. Nggih, monggo langsung ke Pak Heni. Nanti biar belajar ya Nanda, Farid, biar kalian apa ya, Pak ini berikan satu kumpulan-kumpulan pandangan-pandangan mengenai tindak pidana yang komprehensif sehingga bisa mengguiding, bisa diperdomani oleh mahasiswa berbicara mengenai keilmuannya. Makanya Pak ini kan mohon maaf, nggak mau berbicara aspek politiknya, aspek ekonomi, udah kita ilmu hukumnya aja. Metodologinya ya begini, kapitalitasnya ya begini, apa SPP begini, pembaharuan kepidana yang begini, udah selesai. Makanya alhamdulillah bimbingan Pak ini di S3 sekarang nomor 1 yang mau akan selesai gitu. Meskipun masih dalam SHP-nya. Cewek lagi, Mbak Dwi Putri Melati, ya. Oke para mahasiswa sekalian, nanti sambil komunikasi lewat WA. Iya, Pak. Ini menyediakan ruang untuk konsultasi. Judul Nanda itu belum. Elva, Denny, kemudian Farid, ayo semangat menyelesaikan mengenai tesismu ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahim, saling membantu ya di dalam tesis saudara termasuk mata kuliah ini ya. Pak ini akhiri dengan permohonan maaf bila ada salah kata, salah bicara, salah perilaku yang mungkin tidak berkenan di mahasiswa, mohon dimaafkan. Demikian pula dengan kalian kita saling bermaafan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eni. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya tunggu ya konsultasi lewat WA-nya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eni. Ya, sama-sama, Mbak. Dadah teman-teman, dadah. Dadah teman-teman. Mbak udah punya anak ya? Alhamdulillah anak 2, Rit. Mana ini yang di BNI itu bukan? Ini. Nih omnya nih. Dadah teman-teman. Dadah. Bye, Dek. Bye. Kabaran ya? Rit, kamera lu matiin aja. Rit, kayaknya takut itu sama lu. Oke. Bye.